Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jaski Odriansyah dari Prodi Pendidikan Khusus kelas C, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai learning disability atau anak dengan kesulitan belajar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah anak dengan kesulitan belajar. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada definisi learning disability, yang kedua ada karakteristik learning disability, yang ketiga ada klasifikasi learning disability, yang keempat ada faktor penyebab dari learning disability, yang kelima ada penanganan learning disability, dan yang terakhir ada prevalence learning disability. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu kalian tahu nggak sih apa itu learning disability? Learning disability atau anak dengan kesulitan belajar adalah mereka yang memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam karakteristik learning disability. Karakteristik learning disability yang pertama yaitu gangguan internal. Gangguan internal ini berasal dari dalam anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan persepsualnya akan terhambat. Kemampuan persepsual yang terhambat tersebut meliputi persepsi visual atau proses pemahaman pada objek yang dilihat. Lalu persepsi auditoris atau proses pemahaman terhadap objek yang didengar. Dan yang terakhir persepsi taktil kinestetis atau proses pemahaman terhadap objek yang diraba atau digerakkan. Karakteristik yang kedua yaitu adanya kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki IQ normal atau bahkan diantaranya memiliki IQ di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang cenderung rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca atau disleksia, kemampuan menulis atau disgrafia, atau berhitung atau biasa disebut diskalkulia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi learning disability. Klasifikasi yang pertama yaitu kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. Kesulitan belajar ini meliputi gangguan perkembangan motorik atau gangguan pada gerak. Yang kedua, gangguan perkembangan sensorik atau gangguan pada penginderaan. Yang ketiga, gangguan perkembangan persepsual atau gangguan pada pemahaman. Dan yang terakhir, gangguan perkembangan perilaku. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik ini meliputi motorik kasar atau contohnya gerakan melimpah, gerakan canggung, lalu motorik halus, contohnya gerakan jari jemari, lalu ada penghayatan tubuh, pemahaman keruangan, serta lateralisasi atau arah. Selanjutnya, gangguan perkembangan sensorik. Gangguan tersebut mencakup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, serta pengecap. Berikutnya, gangguan perkembangan persepsual. Bentuk-bentuk gangguan tersebut meliputi yang pertama, gangguan persepsi auditoris, berupa kesulitan memahami objek yang akan didengarkan. Yang kedua, gangguan dalam persepsi visual, berupa kesulitan memahami objek yang akan dilihat. Yang ketiga, gangguan dalam persepsi visual motorik, berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan. Yang keempat, gangguan memori berupa ingatan jangka pendek. Yang kelima, gangguan pemahaman konsep. Dan yang terakhir, gangguan spasial berupa pemahaman konsep ruang. Dan yang terakhir adalah gangguan perilaku. Gangguan tersebut meliputi attention deficit disorder atau gangguan perhatian, lalu attention deficit hyperactivity disorder atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Klasifikasi yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar ini meliputi yang pertama, kesulitan dalam membaca serta memahami bacaan atau yang biasa disebut dengan disleksia. Yang kedua, kesulitan dalam menulis atau yang biasa disebut dengan disgrafia. Dan yang ketiga, ada kesulitan untuk mempelajari matematika atau yang biasa disebut dengan diskalkulia.
Lalu, apa saja ya faktor penyebab dari learning disability? Yang pertama ada faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, serta ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Lalu bagaimana ya penanganan untuk anak dengan kesulitan belajar? Yang pertama ada terapi obat. Pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatrik yang diderita oleh anak. Misalnya, berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat golongan antidepresan. Lalu untuk anak ADHD dapat diberikan obat golongan psikostimulansia, misalnya Ritalin dan lain-lain. Yang kedua adalah terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab yang bersifat positif. Di pihak lain, ia akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku yang negatif. Dan yang terakhir adalah psikoterapi suportif. Dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha untuk memerangi kesulitan ini. Selanjutnya, bagaimana ya prevalensi learning disability? Prevalensi anak kesulitan belajar adalah persentase jumlah anak kesulitan belajar terhadap kelompok seusianya. Menurut Hallahan dan Kaufman, perkiraan prevalensi anak kesulitan belajar sangat bervariasi, dari yang rendah 1% sampai yang paling tinggi adalah 30%. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.